بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسمع ومن دعاء لا يستجاب له. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدنا علما ما زلنا نفعنا. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji punya Allah. Mudah-mudahan Allah karuniai kita iman yang terus istiqomah hingga nanti kita diwafatkan husnul khatimah. Salawat bertangkikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ayat 37 Ali Imran dan beberapa ayat sesudahnya semampu kita insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا
ونبيا من الصالحين اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillah, Allah berfirman dalam ayat ini, ayat ke-37 surah Ali Imran, yang artinya maka Allah menerima dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria setiap kali Zakaria masuk menemuinya di dalam mihrab. Dia mendapati ada makanan yang begitu banyak di sisinya. Qalat ya Maryam anna laki hada. Wahai Maryam, kamu dapat dari mana makanan yang sebanyak ini? Qala ya Maryam anna laki hada. Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, huwa, ini makanan segini banyaknya ini, min indillah, adalah karunia dari Allah. Dan lalu kemudian Allah menegaskan, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki, bighairi hisab, tanpa perhitungan. Lalu ayat ke-36, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Allah, berikan aku keturunan yang baik di sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar atas segala doa yang hambanya pinta. Kemudian malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat dalam mihrabnya. Allah menyampaikan kabar gembira kepada Zakaria bahwa akan hadir di tengah keluarganya seorang anak laki-laki bernama Yahya, yang membenarkan sebuah firman Allah, teladan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan beliau adalah seorang nabi dan termasuk golongan orang-orang yang salih. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan. Allah mengabarkan ketika Hannah siapa Hannah jemaah? Istrinya Imran, ibunya siapa? Ibunya Maryam. Sebagaimana di ayat sebelumnya sudah diceritakan. Imran, istrinya Hannah, putrinya Maryam. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah menerima Maryam dari ibunya sebagai nazar, artinya lahirnya Maryam dari yang diucap atas ikrar ibundanya Hannah, bahwa kemarin nazarnya apa? Inni nazartu laka fi batni muharrara fataqabbal minna. Ya Allah, terimalah anak hamba ini, akan hamba nazarkan siap mengabdi untukmu ya Allah. Fataqabbal minna, terimalah ya Allah. Mudah-mudahan anak ini kelak mengabdi untukmu ya Allah. Ternyata yang lahir bukan laki-laki tapi perempuan. Lalu Allah menerima nazarnya. Nazarnya siapa berarti yang Allah terima? Nazarnya Hannah. Kata ulama 3. Kenapa Allah alasannya? Kenapa alasan apa kenapa? Gimana sih ngomongnya? Kenapa Allah menerima nazarnya Hannah ketika beliau bernazar? 3. Yang pertama hadirin, kenapa diterima? Karena nazar dari seorang wanita yang bernama Hannah semata karena imannya kepada Allah. Karena iman, maka siapapun yang melakukan sesuatu dikarenakan imannya, Allah terima amalannya. Contoh, kalau Ramadan ada hadis yang masyhur, sama lafadznya hampir mirip, maknanya hampir sama dan serupa, tapi nanti goalnya beda dan perintahnya juga berbeda. Hadis Bukhari Muslim. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang shoma ramadhana, puasa di bulan Ramadan, iman karena iman, wahtisaban, penuh harap kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Hadis yang kedua jamaah yang dirahmati Allah, hadis Bukhari dengan sanad yang sahih. Kalau tadi man shoma, yang kedua man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang qama yaqumu, berdiri di malam hari di bulan Ramadan, maknanya adalah dia menghidupkan qiyamul Ramadan. Salah satunya salat tarawih, salah duanya tahajud, dan solat-solat malam yang lain. Mungkin dia solat taubat, mungkin dia solat hajat, ataupun solat sunnah-sunnah yang lain.
Iman, karena iman berarti syaratnya agar amaliyah kita melahirkan dampak yang powerful, salah satunya diampuni segala dosa, dia harus punya iman. Itu sebabnya kenapa Allah terima nazarnya seorang hamba yang bernama Hannah, istrinya daripada Imran. Jawabannya yang pertama, sebab iman. Kembali kepada diri kita, kalau kita tarik kepada diri kita jemaah, siapa-siapa dalam beramal solihnya dia mau berdampak powerful dalam amalnya, mengubah kepribadian dalam kesehariannya, maka yang paling harus dia pegang agar amalnya powerful untuk dirinya, dia beramal karena iman. Dia beramal sebab punya iman. Beramalnya karena Allah jelas, tapi salah satu landasannya adalah karena iman. Berbeda. Kenapa puasa? Ya karena biar kurus. Kenapa puasa? Saya mencari ridho Allah karena iman saya kepada Allah. Beda pahalanya. Beda niat, beda hasil. Tulis di kolom komentar di caps lock ya sahabat, beda niat, beda hasil. Dari awal karenanya pondasi keimanan, Hannah dengan penuh keimanan mengatakan, Rabbi inni nadartu laka fi batni muharrara. Ya Allah, aku siapkan janin yang ada dalam rahimku ini, kelak saat dia lahir dengan izinmu, aku abdikan dia untukmu ya Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah terima nazarnya Hannah atas apa yang dia ucap. Faktor pertamanya karena iman. Ini yang kedua. Kenapa nazarnya seorang hamba diterima Allah? Karena ikhlas. Yang kedua, karena ikhlas. Amal sebesar apapun yang tidak pernah diiringi dengan amal itu jemaah, kalau sebesar apapun tapi dia nggak ikhlas, punya potensi amal ini akan habis, hancur, porak-poranda dan tidak berbekas. Tapi kalau dia ikhlas, ingat perkataannya Imam Malik. Imam Malik pernah mengatakan, makana lillahi baqiyah. Boleh diulang jemaah, makana lillahi baqiyah. Makana lillahi baqiyah. Makana lillahi baqiyah. Apa artinya makana lillahi baqiyah? Artinya apa-apa kana yang adalah dia saat dilakukan lillahi, hanya semata-mata ikhlas mencari ridhonya Allah, baqiyah, Allah akan buat amalan itu dengan izin Allah, sangat besar dampaknya, sangat berkesinambungan kebaikan-kebaikannya, dan awet serta tahan lama. Itu dampak kalau ikhlas. Saya ulangi jemaah, kalau seorang hamba itu ikhlas beramal lillah, hanya semata karena Allah, baqiyah. Baqi itu artinya Allah akan buat amal itu berdampak panjang, tersebar luas seluas-luasnya. Padahal amal ini di tempat di mana dia bertempat, dan Allah buat amalan itu abadi, berjangka panjang atau tahan lama. Itu amalan kalau ikhlas. Atas pertolongan Allah kita melihat ada banyak jemaah amaliyah dari seorang ulama yang sampai sekarang itu dampaknya besar. Contoh Riyadhus Shalihin yang beberapa waktu lalu pernah kita sama-sama belajar. Bukankah penulis Riyadhus Shalihin yang di dalamnya adalah hadis-hadis Rasulullah SAW yang difilter dengan seindah-indahnya oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah, Muhyiddin Al-Imam An-Nawawi. Iya, bukankah Al-Imam Nawawi rahimahullah sudah wafat ratusan tahun? Sudah wafat beliau. Tapi kenapa karyanya sampai detik ini kita terus bisa mengakses? Salah satunya faktor keikhlasanlah yang membuat amal itu langgeng. Jadi kalau hadirin jamaah yang dirahmati Allah, amalnya mau langgeng, amalnya mau panjang, amalnya mau sedikit tapi manfaatnya besar. Atau jamaah nggak kemana-mana tapi amalnya jamaah di mana-mana. Caranya gimana? Ikhlas. Itu yang dilakukan oleh Hannah saat dia bernazar, mengikrarkan, inni nazartu laka fi batni muharrara. Ya Allah, aku nazarkan janin yang ada dalam rahimku agar senantiasa ia mengabdi untukmu ya Allah. Dia mengucapkan dengan penuh keikhlasan, karenanya fataqabbalaha rabbuha, Allah terima nazarnya. Ikhlas.
Hadirin, pernah ada seekor penyu. Ini kisah fiktif, tapi mudah-mudahan diambil ibrah. Seekor penyu, lalu daripada pohon kelapa, lalu daripada burung pipit. Saling berbincang. Ini kisah fiktif, tapi diambil ibrah. Saling berbincang. Wahai burung, enak sekali ya engkau bisa terbang kemana-mana. Burung pipit bilang kepada penyu, wahai penyu, enak sekali engkau bisa menyelam, menyeberangi samudra. Lalu seekor penyu itu dan burung pipit ini, dimanapun dia pergi, dia bertemu sama pohon kelapa. Lalu dia bilang sama pohon kelapa itu, wahai kelapa, kamu gak bosan ya? Kamu gak kemana-mana, kamu di situ-situ aja. Kamu gak bosan, kamu di tempat yang sama, tidak bergerak, seperti kami yang bisa terbang ke sana kemari, menyelam ke dalam samudra ke sana kemari. Apa jawab kelapa? Kelapa ini menjawab, aku memang tidak kemana-mana. Tapi ketika buahku terjatuh, dibawa oleh ombak, lalu buah itu terdampar ke tepian samudra atau tepian pantai. Setelah mengarungi samudra yang begitu luasnya, di sanalah mereka akan tumbuh. Dan maka setiap kali engkau melihat dimanapun pesisir pantai, engkau akan jumpai mereka berbentuk seperti diriku. Maksudnya pohon kelapa. Ternyata penyu sama pipit itu bilang, ya benar. Memang kamu benar. Akhirnya mereka berpikir ulang, benar kamu emang gak kemana-mana. Tapi ternyata manfaatnya, bekas jejaknya ada di seluruh dunia. Kadang jemaah, ada amalan yang menurut kita kecil, tapi dampaknya besar. Mungkin kita gak kemana-mana, tapi ternyata akses teknologi itu membuat ada seseorang itu pergi kemana-mana. Mungkin kita di sini-sini aja. Mungkin kita tinggal di sebuah tempat pelosok, jauh dari kata keramaian kota, jauh daripada pusat peradaban. Tapi dengan kuasa Allah boleh jadi lewat sosial media ada yang pergi kemana-mana. Anda melihat daripada tempat yang sangat terpencil, jauh dari kata keramaian, jauh dari kata kemajuan peradaban, tapi boleh jadi dengan seizin Allah, Allah izinkan karena ikhlasnya Anda menjadi kemana-mana. Boleh jadi itu terjadi. Hadirin, sama dengan kisah yang tadi. Memang pohon kelapa gak kemana-mana, tapi saat kita melihat di belahan dunia manapun, pantai manapun, kita jumpai ada pohon kelapa di situ. Itu adalah dari induk yang sama, pohon kelapa yang pernah berdiam diri di sana. Allahu Akbar walillahilham. Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, amal harus mengikuti sebagaimana yang Allah telah perintahkan, ikhlas. Itulah yang menyebabkan nazarnya Hannah diterima. Ikhlaskan semua amalan. Salat mau diterima, ikhlas. Sedekah kalau mau diterima ya ikhlas. Kan kita dulu udah pernah belajar dan ini rumus paten yang kita udah murojaah, mungkin saya bisa katakan puluhan bahkan ratusan kali. Kata Nabi SAW, Allahumma hadza minka walaka, ya Allah ini semua darimu kembali kepadamu. Tidak ada rasa memiliki. Kadang kita aja yang sok mengakui itu milik kita padahal bukan. Gak ada yang kita miliki. Bahkan tubuh yang saat ini roh kita ada di dalamnya aja milik kita atau bukan? Bukan. Roh kita dicabut kembali ke pangkuan Allah. Tubuh ini hidung, gigi, lisan, mulut, telinga, mata, alis, wajah, tangan, kaki, semua organ tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya kalimat yang sering diperdengarkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali jua kepada Allah. Ikhlas dari sekarang. Latih agar amal kita fataqabbalaha rabbuha. Jadi amal yang Allah terima. Dan jamaah, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah itu punya doa khas yang sahabat harus hafal. Doa ini gak boleh gak hafal, karena ini doa yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim beserta putranya Ismail ketika membangun Ka'bah. Kebayang jemaah, yang dibangun Ka'bah yang mulia, beliau membangun daripada tempat di mana saat ini kaum muslimin banyak hendak berkunjung untuk sampai memijakkan kaki di sana. Banyak kaum muslimin punya impian, sebelum saya wafat saya harus bisa menginjakkan kaki ke tanah suci. Banyak jemaah. Ka'bah yang bangun beliau.
Lebih-lebih daripada Masjidil Haram yang bangun beliau. Kompleks awal-awalnya itu beliau ikut serta membersamai pembangunannya. Apa yang dilakukan, apa yang diucap oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika selesai membangun Ka'bah dan merapikan pondasi-pondasi sekelilingnya. Doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah membangunnya adalah dihafal, dicatat, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu doanya. Kenapa kok minta Rabbana, ya Allah taqabbal minna, terimalah amal-amal kami. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui apa yang kami amalkan. Hadirin, kita butuh fataqabbalaha rabbuha, Allah terima semua amal-amal kita. Kita harus senang dulu ketika melakukan amal salih, karena gimana pun yang kadang-kala kita kira nikmat itu hanya harta, ternyata bukan cuma harta. Bisa sholat itu nikmat. Yang kita kira nikmat itu adalah uang, ternyata bukan cuma uang. Ternyata diizinkan oleh Allah kita berpuasa di bulan Ramadan, itu pun nikmat. Yang kita kira nikmat itu harus punya rumah, mobil, sawah. Tapi ternyata itu pun juga bukan nikmat yang sebenarnya. Tapi nikmat yang sebenarnya adalah saat Allah mengizinkan di Ramadan 2023 1444 Hijriyah ini kita masih diizinkan berjumpa dengannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang luar biasa. Jadi jangan pandang nikmat itu disempitkan jemaah. Karena sejatinya nikmat itu tentang di sini. Letaknya nikmat itu kan di sini. Kata Nabi SAW riwayat Muslim, laisal ghina an kathratil ard, walakinnal ghina ghinan nafas. Bersabda baginda Nabi riwayat Muslim, bukanlah orang yang kaya, orang yang banyak hartanya semata. Tapi orang yang kaya adalah orang yang kaya jiwanya. Dia kaya hatinya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan ini kalimatnya, Allahu Akbar, saya sangat suka, luar biasa kalimat Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, sesungguhnya kalau engkau punya hati yang qanaah terhadap apa yang Allah anugerahkan dalam hidupmu, engkau dan raja-raja pemilik dunia sama. Allahu Akbar. Kita sama raja-raja yang menguasai dunia, memiliki segala macam harta dengan segala bentuk tahta yang dipegangnya, bisa sama jemaah. Allah, kalau kita punya hati yang qanaah, nerima, penuh rasa syukur atas apa yang Allah hadiahkan dan anugerahkan dalam hidup kita, istimewa. Hadirin mau punya setengah pulau Jawa pun milik hadirin, kalau jamaah nggak pernah ngerasa puas. Kalau jamaah punya setengah pulau Jawa pun, kalau jamaah nggak pernah sedikit pun bersyukur kepada Allah, jamaah selalu mengeluh dan mengeluh, nggak ada bedanya Anda dengan seseorang yang bahkan nggak punya apa-apa. Handphone kita bagus sekalipun, tapi kalau kita handphone bagus tetap aja macet, tetap aja nge-lag, tetap aja nggak ada bedanya jemaah. Mereka kekurangan lalu sama dengan mengeluh, sama. Tapi saat kita jemaah dengan seizin Allah dikaruniai hati yang penuh rasa syukur, qanaah, sikap menerima apa yang Allah karuniakan kepada hidup kita, bagi kita dengan mereka yang memiliki dunia gak ada bedanya, sama, karena hatinya kaya. Karena buat dia, walaupun mungkin secara kasat mata dia belum punya rumah, masih ngontrak, tapi karena jiwanya kaya, dia jauh bisa jadi lebih bahagia daripada orang-orang yang lebih hartanya tapi tidak pernah mensyukuri kelebihan harta yang Allah bagikan kepada mereka. Makanya jamaah kuncinya satu, sikap rasa syukur, sikap qanaah
Itu yang menjadikan seorang hamba menjadi kaya. Saat jiwanya merasa kaya, tidak ada bedanya antara dia dengan penguasa dunia, antara dia dengan raja-raja dunia yang memiliki segalanya. Allahu Akbar walillahilhamd. Maka mulailah mensyukuri dari hal terkecil yang Allah sedang kasih sama kita. Kita lupa mensyukuri hal yang kecil, sehingga pantas saja hal kecil tidak disyukuri. Allah belum bagi yang besar. Kenapa? Karena Allah ngelihat kamu yang kecil aja nggak disyukurin kok, gimana aku mau berikan yang besar, kata Allah. Sedangkan rumusnya adalah kalau mau dibagi sesuatu yang bertambah, kebesarannya bertambah besar, luasnya bertambah luas, nikmatnya semakin nambah dan nambah dan nambah. Kan syaratnya Allah sudah terangkan dalam rumus Quran surah Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau ditambah nikmat, kalau kamu mau ditambah nikmatmu dari apa yang aku karuniakan untuk hidupmu, syaratnya bersyukurlah. Allahu Akbar walillahilhamd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi rasa syukur itu yang membuat seorang hamba menjadi kaya raya. Terus yang ketiga, kenapa kok fataqabbalaha rabbuha? Nazarnya kok diterima? Ada banyak orang dia beramal, ditolak amalannya. Lah kok Hannah diterima? Bahkan mohon maaf, hadis yang saya selalu bawakan dan ini saya langsung tujukan untuk diri saya sebelum yang lain. Karena bahaya jemaah jadi ustadz. Kenapa? Kata Nabi SAW, 3 golongan yang pertama masuk neraka. Di antaranya adalah seorang alim, mengajarkan ilmu kepada manusia. Ana al-laili wa ana an-nahar, pagi siang sore malam. Hafalan Qurannya dia punya, bacaan Qurannya dia bagus, hadis dia hafal. Tapi besok saat pulang ke pangkuan Allah, Allah tanyakan kepada dia, wahai fulan, aku kasih ilmu kepadamu, betul? Betul. Aku berikan bacaan Quran untukmu, sampai bacaanmu bagus, betul? Betul. Aku berikan kamu bisa menguasai beberapa hafalan-hafalan, baik Quran maupun hadis, betul? Betul. Untuk siapa kamu ajarkan setiap hari, pagi, siang, sore, malam, live streaming lah, dipotong-potong video, disebar-sebarin lah. Untuk siapa kamu ngamalin itu? Orang ini menjawab, untukmu ya Allah. Tapi Allah bilang, kadzabta, kamu dusta. Sesungguhnya kamu berbuat seperti itu tujuannya adalah untuk kepentingan dunia. Kalau hari ini untuk kepentingan kejar follower, kejar subscriber, kejar cuan dunia semata, untuk menarik agar manusia menuju pandangannya padamu tertuju hanya pandangannya hanya tertuju padamu, atau dia hanya untuk A, B, C, X, Y, Z, lalu dia pun dicampakkan ke jurang api neraka. Wal'iyadzubillah. Yang kedua, orang yang berinfak. Untuk siapa kamu infak? Untukmu ya Allah. Tidak, kadzabta. Lalu dia cemplungkan api neraka. Kamu berinfak supaya dibilang dermawan, ahli sedekah, supaya dipuji-puji, supaya dibilang terima kasih, supaya orang respect sama kamu, supaya orang A, B, C, X, Y, Z. Yang ketiga, kamu berjihad untuk siapa? Aku berjihad, mati di medan perang untukmu ya Allah. Kadzabta, kamu dusta. Kamu berjihad supaya dibilang pahlawan. Kamu berjihad supaya namamu disebut di atas jalan. Jalan pahlawan siapa. Dicampakkan 3 orang ini paling pertama ke dalam neraka. Makanya bahaya jemaah. Jadi ustadz, resikonya ada jemaah. Kalau jadi jamaah kan enak, tinggal diam, duduk. Jadi kiai resikonya ada jemaah. Kami yang akan dicampakkan paling awal di neraka kalau tidak benar-benar menjaga keikhlasan. Makanya selalu kami berdoa, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima, ya Allah terima, ya Allah terima. Gak semudah itu hadirin, ada resikonya. Walaupun di sisi lain juga ada keuntungannya. Kalau memang dia ikhlas karena Allah, Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah, bahkan jalur VVIP. Tapi kan masalah hati susah dikendalikan. Al-Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, tidak ada yang paling berat untuk aku kendalikan melainkan hati. Makanya menjaga kondisi hati ini, imannya main, ikhlasnya luar biasa. Nah, itu 2 supaya diterima nazarnya. Terus yang ketiga, bagaimanapun pada zaman itu kan Nabi belum Nabi Muhammad maksudnya jemaah belum Allah hadirkan, karena kan ini periode-periode sebelum Nabi Muhammad SAW, periode-periode bahkan Nabi Isa belum lahir, betul? Karena kan melahirkan Hannah melahirkan Maryam ibundanya
Nabi Isa, tapi beliau mengikuti risalah nubuwah sebelumnya atau nabi yang diutus pada saat itu. Nah, maka syarat nazarnya diterima, mereka mengikuti nubuwah nabi yang diutus kepada mereka. Itu yang membuat fataqabbalaha rabbuha biqabulin. Allah terima nazarnya Hannah atas putrinya yang hendak dijadikan abdi kepada Allah, abdi dalam untuk Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah menerima dengan penerimaan yang bukan cuma menerima, tapi dicatat biqabulin hasanin. Allah terima dengan penerimaan yang sangat baik. Allah terima, Allahu Akbar. Hadirin, kebayang gak sih jemaah? Kita disambut Allah aja udah istimewa. Ini Allah sambut dengan penyambutan yang terbaik atas apa yang pernah dilakukan seorang hamba. Anda berkunjung ke satu kota, Anda disambut aja udah istimewa jemaah. Tiket dibayarin, mobil siap jemput di bandara, hotel dipesankan, orangnya cuma berdua, lauknya ada 7 macam. Allahu Akbar. Anda disambut kayak gitu aja udah istimewa, apalagi ini sambutan terbaik. Mungkin kalau kita bisa diibaratkan itu di-upgrade. Ini Allah menyambut atas nazarnya Hannah dengan sambutan terbaik. Karena dia ikhlas, karena dia beriman, karena dia mengikuti teladan-teladan dari apa? Nubuah-nubuah terdahulu. Apa yang Nabi waktu zaman-zamannya beliau membawa risalah itu kepada beliau dan kaumnya, dan beliau mengikuti itu. Karenanya hadirin, kita harus optimis ya jemaah. Doa diterima, amalan kita diterima. Salah satunya adalah dengan mengucap Rabbana taqabbal minna. Harus optimis. Tapi jangan lupa juga harus ada rasa takut. Gimana ya kalau amalnya nggak diterima? Karena kan ciri orang beriman begitu ya. Ahli hikmah mengatakan orang beriman dan orang munafik punya 2 ciri yang signifikan. Orang beriman dia beramal salih, ada penuh rasa, ya Allah diterima atau enggak amalnya, tapi kami berbaik sangka Engkau maha menerima ya Allah. Dan saat orang beriman beramal buruk, dia takut seolah di atas kepalanya ada gunung yang siap membinasakan dirinya. Sedangkan orang munafik dia beramal, saat dia beramal buruk, dia mengira dosa yang dia lakukan itu hanya seperti lalat yang menempel di hidungnya lalu bisa dikibaskan kapanpun dia mau. Itu perbedaannya antara orang beriman dengan orang munafik. Wa ambataha nabatan hasanan, dan dengan seizin Allah, Allah mendidik dengan pendidikan terbaik, yakni Allah menjadikan Maryam tumbuh dewasa, Allah menjadikan Maryam wanita yang tangguh, disukai, lalu Allah mengkaruniai paras yang rupawan kepada Maryam serta memberikan kepadanya beberapa perkara yang menyebabkan ia menjadi hamba yang Allah cinta. Allahu Akbar. Kebayang hadirin, yang mengajarkan, mendidik, menjaga, melindungi, mengkaruniai paras yang rupawan, serta Allah jadikan ia sebagai orang yang diterima di kaumnya, Allah. Wa ambataha nabatan hasanan, tumbuh dengan penuh kebaikan. Allahu Akbar. Nabat, masih ingat nabat? Kalau bahasa nabat kita kenal sama kalimatnya yang masyhur, yang jadi prinsip banyak di masjid ini kita sering berulang, man sabata nabat. Apa artinya? Siapa yang sungguh-sungguh dia pasti akan tumbuh. Nabat, tumbuh. Allah yang jaga pertumbuhannya Maryam, dikawal. Ini wanita at-tahirah yang suci, nggak sembarangan ini perempuan, istimewa. Allah yang mengawal, bersihnya hati beliau, indahnya tutur katanya beliau. Allahu Akbar. Dan Allah memberikan kepadanya teman, kepadanya di sini Maryam dalam masa tumbuh remaja hingga nanti dewasanya. Dan Allah memberikan kepadanya teman dari kalangan orang-orang saleh supaya Maryam terus belajar tentang ilmu, kebaikan dan agama kepada mereka. Ini Al-Imam Ibnu Katsir juga beberapa pendapat para ulama-ulama mufassir tentang ayat wa ambataha nabatan hasana,
tumbuh dengan pertumbuhan yang baik, penjagaan terbaik, lingkungan terbaik bersama sahabat dan orang-orang terbaik. Kita ini perlu, sangat perlu kondisi lingkungan yang kondusif buat iman. Jangan dipikir tetangga gak punya efek. Tetangga gak pernah pergi ke masjid, ngefek ke kita. Tetangga sering berbicara yang kotor dan kasar, efek loh ke anak-anak kita. Betul jemaah? Ya. Karenanya konsep yang saya mau sampaikan kepada hadirin dan kalau bisa jadikan pegangan terus, ajaru qoblad dar. Pilih dulu tetangga, pilih dulu lingkungan sebelum kita membangun rumah atau membeli rumah atau memutuskan milih tempat tinggal, ngontrak di mana. Coba keker lingkungannya gimana. Saya lingkungannya rasa-rasanya mungkin ini atau itu atau ini atau itu. Tapi di sini kayaknya baik. Oke, bismillah. Kalau baik lanjut. Di sini mungkin ada yang lebih baik. Coba cari yang lebih baik kalau ada. Kalau emang qadarullah masyafal kita bisa membentuk lingkungan itu jadi lingkungan yang baik, bentuk jemaah. Anda punya tanah luas, tengah sawah. Enak kalau mau diawali sebagai lingkungan yang baik, silakan. Di situ nggak ada orang sama sekali, Anda yang mengawali, membuat lingkungan situ ada beberapa rumah kemudian dibangun, lalu ada beberapa tinggal di sana. Bismillah. Terbentuk kampung yang baik, kampung yang indah, kampung yang elok dengan akhlak mulia, tutur kata yang santun, faham ilmu. Wah, itu penting jemaah. Punya tetangga yang faham ilmu. Maryam ini ternyata kesolihannya itu nggak sekedar beliau sendiri, sebagaimana dikatakan, dan Allah memilihkan orang-orang yang salih untuk menemaninya tumbuh besar agar Maryam belajar ilmu dari mereka, belajar kebaikan dari mereka dan belajar tentang agama dari mereka. Allahu Akbar. Penting. Kata Nabi SAW dalam hadis, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Tergantung siapa temannya nih. Nabi juga pernah bersabda, ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, siapa yang bergaul dengan penjual minyak wangi, tercium bau wanginya. Siapa yang bergaul dengan pandai besi ini hanya perumpamaan ya jemaah, akan tercium bau yang kurang sedap daripadanya. Maksudnya teman tuh memberi pengaruh. Jemaah duduk berempat, ternyata satunya adalah, mohon maaf, bandar, pemakai, pengedar, dan dia termasuk orang yang sedang diincar. Anda duduk di situ jemaah. Orang yang diincar cuma satu, dia doang nih. Tapi empat-empatnya ditangkap, tes urin, empat-empatnya kena. Allahu Akbar. Yang diincar satu, yang kena empat. Misalnya, ini misalnya jemaah, misalnya. Atau Anda misalnya sedang duduk dengan peminum khamar, ada 5 orang misalkan, padahal yang minum khamar 1, tapi orang lewat akan bilang apa kepada Anda? Wah, ikut minum nih mesti, karena kita nampilin diri kita di tempat yang kayak gitu. Itu sebabnya kenapa Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, seorang kalau bergaul dengan orang yang salih, perumpamaannya seperti dia bergaul kepada penjual minyak wangi, harum, enak, terus gitu. Kalau bergaul dengan yang buruk, dia seperti bergaul dengan pandai besi, akan robek bajunya atau minimal tercium bau yang tidak sedap daripadanya. Penting memilih teman. Coba jemaah duduk deh sama orang-orang saleh, orang-orang baik, tercapture, kena video. Wih, di video ini lagi duduk sama orang soleh A, Ustadz Fulan, Gus Fulan, Kiai Fulan, Guru Fulan, Syekh Fulan. Istimewa pasti Anda jemaah. Wah, ini orang luar biasa ya, luar biasa ya. Itu sebabnya Maryam dari kecil dibersamai sama orang-orang terbaik. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita mau tumbuh dalam lingkungan kalau kita mau tumbuh dengan baik, posisikan diri kita selalu ada dalam lingkungan yang baik, circle yang baik. Kalau nggak ada, cari, insya Allah ketemu. Kalau memang belum ada di wilayah itu, buat.
semampunya. Maka saya sarankan kepada anak-anak muda di sini yang ganteng, yang salih, Mas Bama dan kawan-kawan, adakan diri kita selalu hadir di lingkungan yang baik, karena itu jagain kita. Hadirin, lingkungan yang baik itu jaga kita. Kita mau bicara keji, lingkungannya baik, akhirnya nggak jadi terlontar. Kita mau, mohon maaf, mengumpat karena lingkungannya baik, nggak jadi. Lawan main sepak bola aja tuh tergantung siapa lawannya. Kalau mungkin lawannya yang selalu mengumpat kaki 4, itu saat dia main bola itu bisa umpatan-umpatan kaki 4 terucap tuh. Halah kaki 4, kaki 4, kaki 4. Tapi kalau lawannya, dia milih lawannya misalkan, wah lawannya ini kayak orang-orang paham ilmu agama semua ya. Nanti yang terlontar bukan kaki 4, tapi Masya Allah, Tabarakallah, ya Allah, ya Allah, Masya Allah, operoi, waduh, Alhamdulillah, gol, apa segala macam. Ucapannya aja berbeda. Lingkungan tuh ngefek sekali jemaah. Tumbuh besarnya Maryam dalam lingkungan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria. Sudah mah lingkungannya baik, disupport oleh keluarganya. Jadi Zakaria ini masih sanak saudara, family daripada Maryam. Wa kaffalaha Zakaria, dan menjadi kafil. Kafil itu jadi artinya penaung, kafil. Kafil itu ada hadis, ana wa kafilul yatim, aku dan penaung anak yatim. Kafil di sini penaung bisa, pemelihara juga bisa, apa Mas? Pengasuh juga bisa. Jadi diasuh oleh guru terbaik bernama siapa? Zakaria. Zakarianya nabi jamaah. Allahu Akbar. Ditetapkan Zakaria sebagai pengasuh, penanggung jawab, pengayom. Tidak lain adalah untuk kebahagiaannya, supaya ia dapat mengambil ilmu yang sebanyak-banyaknya serta mengambil manfaat dari Zakaria. Allahu Akbar. Kita sering dengar kalimat An-nas ma'a syuyukhihim. Manusia itu harus senantiasa hidup bersama gurunya. Kenapa? Ini alasannya. Allah tetapkan Zakaria. Saya ulangi kalimatnya di paragraf yang ke-1, 2, 3, 4. Paragraf keempat halaman 156 jilid yang kedua tafsir Ibnu Katsir. Allah tetapkan Nabi Zakaria sebagai penanggung jawab, pengasuh, pengayom Maryam. Tidak lain adalah karena untuk kebahagiaan Maryam, agar Maryam mengambil ilmu yang banyak, manfaat yang luas, dan bisa beramal salih sebagaimana Zakaria beramal salih. Jadi kalimat An-nas ma'a syuyukhihim itu adalah kalimat tafsiran daripada Ali Imran ayat 37. Manusia itu harus senantiasa hidup bersama gurunya. Apa makna hidup bersama gurunya? Membersamai. Kalau bisa kita ikut dalam perjalanan bersamanya, ikutlah safar bersamanya. Karena di mobil itu pasti, atau di motor, atau di kereta, atau di pesawat, atau dalam perjalanan pakai apapun, pakai truk bak terbuka misalkan sekalipun, itu pasti ada pembicaraan yang kalau kita membersamai guru kita jadi nggak pernah didapatkan di majelis ilmu. Bersamai. Sebagaimana Zakaria memberikan banyak ilmu kepada Maryam. Allahu Akbar walillahilham. Hidup jemaah. Buat sahabat TikTok, YouTube, Instagram, kalau Anda bisa hidup sama guru Anda yang di kota Anda, di kampung Anda bisa bersamai dakwahnya beliau. Anda bisa ikut andil membantu beliau semampunya. Anda bisa pasangin tripodnya, pasangin. Anda bisa ikut paket datanya, ikut. Di kampung Anda, ikut. Di komplek perumahan Anda kalau ada ustadz di sana, bersamai beliau. Selama tentu saja yang disampaikan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, Allah firmankan, apa yang Nabi teladankan, apa yang Nabi sabdakan. Hadis-hadis otentik, hadis-hadis yang luar biasa, bisa kita sama-sama mengambil faidah daripada hadis tersebut. Jadi ini yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq. Pendapat yang tadi dikatakan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, dan beberapa para ulama. Juga ada yang berpendapat Zakaria adalah
saudara, sebentar. Zakaria ini masih saudara daripada Maryam. Karenanya beliau mengajarkan ilmu kepada Maryam dan Maryam mengambil ilmu daripada Zakaria. Bibi dari pihak ibu kedudukannya sama dengan ibu dan seterusnya. Oh, ini tentang jalur nasab-nasabnya yang intinya masih seputaran saudara yang bisa mengajarkan dan bukan masuk dalam kategori bukan mahram. Masih mahram. Karena ada saudara kita, contoh misalkan kayak Pak D, itu kan Pak D, misalkan kakaknya ibu. Itu kan kita kalau keponakan itu kan mahram ya jemaah. Kecuali sepupu ya. Sepupu bukan mahram. Anda menikah sama sepupu boleh, tapi kalau keponakan anaknya adik saya itu kan masih mahram. Nanti saat adik saya meninggal dunia misalkan, saya kan bisa menjadi wali menikahkan putrinya adik saya, anak perempuannya adik saya, kayak gitu. Jadi ada hubungan yang memang tentang hubungan antara Zakaria dengan Maryam yang memudahkan mereka, yang memudahkan Maryam mengambil akses ilmu dari Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabbnya, ayat ke-38. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabbnya seraya berkata, "Ya Allah, berikan aku dari sisimu seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Dan hadirin perlu jamaah tahu, Nabi Zakaria itu udah nikah. Ada banyak referensi yang jamaah nanti bisa gali di kitab atau di akses ilmu sebelah mana yang jamaah mungkin bisa akses seperti Google dan yang lainnya mungkin. Nabi Zakaria itu punya istri, sudah menikah kurang lebih selama 30 tahun. Ada yang mengatakan lebih, ada yang mengatakan kurang. Selama 30 tahun itu Zakaria belum punya anak. Ada yang mengatakan juga lebih daripada itu. Lalu Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah. Dan ada kalimat yang Quran surah Maryam jelaskan di sana dengan begitu lugas. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyah. Ini kalimat ayat yang keempat. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, sungguh tulang saya lemah, rambut saya beruban, istri saya mandul. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi saya belum pernah kecewa sedikit pun dalam berdoa kepadamu ya Allah. Gak pernah kecewa. Sedikit pun belum pernah kecewa. Allahu Akbar. Kita berdoa udah berapa lama jemaah? Dan berapa banyak yang kita sering bilang, kecewa nih, mana nih pengabulan doanya? Nabi Zakaria itu doa 30 tahun jemaah. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Belum punya keturunan, sampai Allah berikan kabar gembira. Di antaranya adalah hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ketika Nabi Zakaria berdoa, ya Allah karuniai aku keturunan yang thayyib, yang berkualitas. Sungguh Engkau Maha mendengar setiap doa permohonan hamba-hambamu yang memohon kepadamu ya Allah. Fanadathul malaikah wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Lalu ketika Nabi Zakaria itu salat di dalam mihrabnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah utus malaikat untuk memberitahu kepada Zakaria, "Wahai Zakaria, ada kabar gembira untukmu." Apa kabar gembiranya? Lahir seorang anak. Walaupun istrimu mandul, walaupun kamu tua, walaupun kamu sudah senja, akan datang untukmu anak laki-laki. Allah yang langsung memberi nama. Ismuhu Yahya. Allahu Akbar. Yahya yang ngasih nama Allah. Anak laki-laki yang salih, taat, berkualitas. Musaddiqan bikalimatin
minallahi wa sayyidaw wa hasura wa nabiyyam minas salihin. Ini anak laki-lakimu kelak akan membenarkan apa yang datang dari Allah. Dia mampu menahan diri dari hawa nafsu dan dia adalah seorang nabi dan termasuk keturunan orang-orang yang salih dan dianya pun salih. Atas rasa sabar yang panjang akan ada hadiah yang Allah berikan. Ditulis di kolom komentar sahabat. Atas rasa sabar yang panjang akan Allah berikan hadiah berupa selaksa kebaikan. Pasti jemaah. Makin panjang sabarnya, makin banyak kebaikan yang akan dia dapat. Makin besar sabarnya, makin besar juga kebahagiaan yang nanti Allah berikan. Itu udah jadi rumus jemaah. Orang itu kalau dapetin sesuatu makin sulit, pas dapet akan dieman. Orang dapetin sesuatu itu sulit, ketika dia dapatkan sesuatu yang sulit itu, dia pasti akan disayang, dieman, dijaga baik-baik. Seperti itulah jemaah yang dirahmati Allah. Jadi dari ayat 38, 39 pun kita belajar bahwa Allah itu akan memberi apa yang kita pinta. Tapi waktunya saja. Kadang Allah akan beri di waktu yang terbaik menurutnya. Kadang juga jemaah, saat Allah belum kabulkan atas doa yang sedang dipinta itu bukan berarti Allah belum kabulkan. Tapi boleh jadi Allah sedang mempersiapkan ganti yang lebih. Tapi boleh jadi Allah sedang mempersiapkan ganti yang lebih baik dari apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sampai sini yang dapat dibahas. Mari kita buka tanya jawab. Kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Sebelum itu jamaah TikTok, YouTube, Instagram. Kalau ada di antara sahabat tadi yang mau bergabung di grup WhatsApp sahabat UIR kajian saya, teman-teman bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Dan silakan bisa klik link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Fadhol Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Izin satu pertanyaan Pak Ustadz, berkaitan pendidikan anak. Karena ayat ini tadi dibahas mengenai pendidikan anak juga. Karakter anak tidak jauh dari orang tua. Bahasa Jawanya itu kacang buncis sesuai lanjarane. Tetapi sementara urusan orang tua banyak dan lalai. Bila masa keemasan anak telah terlewati, kemudian anak tidak sesuai yang diharapkan orang tua, game and game. Bila game dihapus maka anak juga tidak berkenan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana solusinya supaya anak menjadi kembali soleh dan atau solehah? Karena bila dikerasi tidak jadi, kalau dilembuti belum jadi. Jazakallah khairan katsira. Dimanapun berada di bagaimana kalau kita sudah melewati golden age-nya buah hati kita, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, dikerasi tidak mudah, kalau dilembuti kadang juga malah dampaknya berbeda. Itu apa sikap terbaik kita? Sikap terbaik orang tua saat mungkin Allah uji lewat buah hatinya adalah lisannya tak boleh berhenti mengucap Rabbi habli minas salihin. Quran surah As-Saffat ayat yang ke-100. Jangan pernah hentikan kalimat itu untuk terus membasahi lisan-lisan kita dari detik ke detik, hari ke hari, tahun ke tahun. Karena kita nggak pernah tahu kapan Allah balikkan hatinya anak kita sehingga buah hati kita itu berbalik kepada Allah dari yang sebelumnya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak cerita-cerita
kita itu di tengah-tengah kita tentu saja nakalnya luar biasa, tapi terus orang tuanya doakan dia berhijrah, bertobat, di akhir hidupnya disolati orang yang begitu banyaknya misalnya. Banyak sekali jemaah yang seperti itu. Maka setiap kita punya ujiannya dari Allah masing-masing. Ada yang ujiannya di harta, ada yang ujiannya di karyawannya, bisnis yang tidak kunjung menghasilkan, sedang mau naik jabatan, tahu-tahu anaknya buat kasus yang membuat orang tuanya terseret. Lalu ujian dari pasangan hidupnya bisa, mertuanya atau orang tuanya atau orang lain. Atau ujiannya datang dari customernya. Atau termasuk ujian itu datang dari anak kandungnya sendiri. Maka tetap orang tua wajib mendoakan. Lalu teruslah mengajak. Jangan lupa teladankan kebaikan, karena tugas kita adalah untuk meneladani kebaikan pada beliau. Bukan hanya sekedar lisan, tapi anak kita akan lebih merekam di memori mereka tentang apa yang kita lakukan sebagai kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan dari YouTube ada, Mas? Sudah lama sahabat YouTube? Ada? Dari IG? Nggak ada. Baik sahabat dari TikTok, alhamdulillah. Kalau nggak ada, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Buat sahabat yang di sekeliling atau mungkin kotanya tidak jauh daripada Wonosobo, sahabat nanti sore silakan bisa datang ke Masjid Muhammad Al-Fatih. Di Google ada Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolelo Wonosobo. Nanti kita akan buka puasa bersama seluruh jamaah, baik online maupun offline di masjid. Sekaligus ditengok amal jariahnya, dan insya Allah kita akan sholat di sana sampai tarawih biidnillah. Lalu kita ada sharing session sederhana insya Allah. Barakallahu fikum. Kita akhiri lagi dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli minas salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab walhamdulillahi rabbil alamin. Salam takzim buat keluarga di rumah. Tap link di bio kalau mau bergabung di grup Sahabat UIR. Sebut nama, asal kota, asal negara. Salam takzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.